Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa, potensi industri produk halal Indonesia cukup besar. Terbukti dari Januari hingga Oktober 2024 nilai total perdagangan produk halal Indonesia mencapai 53,735 dolar Amerika Serikat atau sekitar 871,63 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan mencatat nilai total perdagangan halal Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 53,735 miliar dolar Amerika atau setara 871,63 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardiana Listiawati menyebutkan nilai perdagangan tersebut tercatat meningkat sebesar 0,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 53.427 miliar dolar Amerika. Tercatat terdapat 5 negara tujuan utama ekspor produk halal Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2024, yakni Amerika Serikat, China, India, Pakistan, dan Malaysia. Sementara itu, pada periode Januari-Oktober 2024, nilai total perdagangan tercatat sebesar US dollar 53,735 miliar. Hal ini meningkat sebesar 0,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu sebesar 427 miliar US dollar. Lebih jauh lagi, nilai ekspor produk halal pada periode 2019 dan sampai dengan 2023 menunjukkan tren sebesar 10,95%. Di sisi lain, demi meningkatkan ekspor perdagangan produk halal Indonesia, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program prioritas, yaitu pengembangan pasar dalam negeri, penjualan perluasan pasar ekspor, dan serta mendorong peningkatan inovasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perdagangan produk halal Indonesia tembus 871 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri. Halo Bu Herma, apa kabar? Sehat semua. Baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sudah bergabung ini Pak Afdal Aliasar, beliau adalah pengamat ekonomi syariah dan juga industri halal global, serta senior partner of Dinar Standard. Halo Pak Afdal, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore ini Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh Pak Afdal, mungkin sedikit akan review bagaimana sih perdagangan produk halal secara global nih saat ini begitu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Prasetyo dan para pemirsa. Kalau kita lihat pertumbuhan perdagangan dari produk halal dunia di tahun 2023 dan 2024 ini sebenarnya ada sedikit penurunan. Tapi khusus untuk Indonesia kita lihat peluangnya pertumbuhannya cukup besar. Tapi secara global ada sedikit penurunan karena disebabkan ada terjadinya krisis di Ukraina dan juga mempengaruhi kondisi Timur Tengah yang mempengaruhi perdagangan dunia. Namun secara secara jangka panjang kita melihat pertumbuhannya sangat positif. Tren pertumbuhan apalagi setelah selesainya pandemi Covid itu menunjukkan produk halal semakin diminati oleh masyarakat dunia dan semakin mudah kita menemukan produk halal di seluruh dunia. Kalau dulu mungkin untuk datang ke negara-negara Eropa, Amerika, dan juga beberapa negara Asia lainnya, produk bersertifikat halal itu cukup sulit untuk ditemukan. Namun saat ini sangat mudah sekali. Jadi tren pertumbuhannya sangat besar dan itu memperlihatkan peluang tentunya bagi Indonesia juga untuk bisa mengisi peluang-peluang yang ada di samping juga pasar Indonesia sendiri ya yang semakin terus berkembang. Baik Pak Afdal, lantas kalau kita bicara mengenai peluang potensi produk halal Indonesia di pasar global seperti apa nih Pak Afdal? Kalau mungkin Anda bisa melihat berdasarkan kondisi real yang tadi sudah Anda sampaikan. Ya, kita perkirakan dari 2 miliar lebih muslim dunia
itu akan mengkonsumsi produk halal lebih dari 2 triliun US dollar setiap tahunnya. Oke. Pertumbuhan ini adalah suatu angka ekonomi yang sangat besar. Sayang sekali kalau Indonesia melewatkan kesempatan ini ya tentunya ya. Nah, Indonesia sendiri sudah tampil sebenarnya sebagai produsen produk halal yang cukup mumpuni. Oke. Kita sudah punya produk dan memang kebetulan karena Indonesia adalah pasar yang besar, banyak perusahaan-perusahaan global yang justru mengincar untuk membuka manufakturnya di Indonesia. Namun kita harapkan ini tidak saja untuk mereka membuat industri dan kemudian memasarkan ke dalam negeri, tapi juga kita bisa merajai ya perdagangan global tentunya. Baik, baik. Bu Herma, Anda melihat seperti apa Komandiri terkait dengan kondisi tadi? Bagaimana produk-produk halal Indonesia baik di market domestik, kemudian bagaimana potensi ataupun review Anda lah terkait dengan perdagangan produk-produk halal Indonesia juga di mancanegara, Bu? Ya, saya kalau melihat dari apa yang disampaikan pemerintah, perdagangan itu naik sebesar itu sebenarnya sangat kecil menurut saya dengan jumlah UMKM di Indonesia. Itu kenaikannya aja kalau dilihat belum sampai 1% kan gitu. Nah, yang beredar di luar, sepengetahuan saya ke negara yang terdekat saja ya, seperti Singapura, Malaysia, itu justru kalau Singapura banyak dikuasai oleh produk halalnya Malaysia. Nggak tahu kalau Malaysia ambilnya dari Indonesia ya, tapi setahu saya itu. Nah, adapun yang beredar di luar atau global adalah para pelaku usaha yang kecil menengah besar. Yang untuk mikronya sih menurut saya jarang. Sebenarnya ini peluang pemerintah untuk menggenjot para pelaku usaha mikro itu bisa untuk market ke global. Hanya saja kan SDM itu memang harus diasah oleh pemerintah dengan kemudahan-kemudahan. Karena yang menjadi rintangan adalah kos yang tinggi untuk ekspor itu sendiri yang belum ada pemerintah ada di sisi UMKM-nya itu yang kayaknya kurang ya menurut saya itu, Mas. Baik, tapi dengan beberapa tantangan yang sudah Anda sampaikan dari sisi kemampuan pelaku UMKM, baik untuk memproduksi produk-produk halal yang bisa mengejar target di market internasional, kemudian biaya eksportasi yang juga tinggi, ini lantas bagaimana? Apakah memang itu akhirnya membuat mereka agak kesulitan melakukan kegiatan eksportasi meskipun nilai 871 triliun Anda sampaikan tadi masih relatif kecil nih Bu Herma? Sebenarnya kalau dilihat di lapangan, pelaku usaha UMKM ini khususnya mikro, itu produknya nggak kalah bagusnya. Dan hampir mayoritas mereka sudah paham manfaatnya sertifikasi halal. Hanya untuk masalah harga, nah itu lagi-lagi pemicu utama adalah persaingan harganya yang tidak bisa bersaing, apalagi di dalam domestik kita sendiri. Karena banyak produk import yang masuk ke Indonesia, sama si produknya yang ada di Indonesia dan itu juga masuk, yaitu misalnya makanan, minuman, terus fashion, banyak hal kosmetik, itu kan juga ada yang harganya lebih murah. Nah itu salah satu kendala kesulitan UMKM adalah masalah berkompetisi, masalah harga. Tapi kalau kualitas produk nggak kalah bersaing UMKM Indonesia dengan yaitu biaya yang tinggi untuk masalah ekspor. Karena ada kos-kos yang memang harus dikeluarkan dengan persyaratan yang ketat itu. Nah, pemerintah harus hadir misalnya dengan akses kemudahan dalam impor dengan yaitu menambah kualitas SDM itu sendiri, diedukasi tentang masalah ekspor kan itu kayak edukasi ekspor impor itu banyak sekali yang UMKM belum paham juga. Nah, itu sih sebenarnya kendalanya di lapangan. Baik, nah Pak Afdal, Anda melihat bagaimana sebenarnya permasalahan yang cukup fundamental kah, cukup klasik kah kalau kita bicara mengenai sektor UMKM Indonesia untuk bisa memiliki daya saing yang semakin tinggi lagi kalau kita ingin banyak berkiprah di pasar luar negeri begitu untuk produk-produk UMKM khususnya yang halal? Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai UMKM tentu isu yang paling utama yang kita lihat adalah size dari produksi ya. Kalau kita sudah bicara ekspor, tentu ekspor kan tidak mungkin sedikit. Minimal kita kirim dalam bentuk satu kontainer. Nah ini teman-teman UMKM kita untuk bisa memenuhi size dalam jumlah yang cukup banyak sehingga nanti biayanya menjadi ekonomis, itu perlu suatu tantangan. Dan ini sebenarnya
basic problemnya ada di fundamental kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan hilirisasi dari produk-produk yang memang berasal dari Indonesia. Jadi kami sering melihat bahwa banyak pedagang atau trader yang datang dari global, datang ke Indonesia, mereka lebih suka membeli produk bahan mentah. Jadi kalau kita lihat mereka mengincar itu kopi, kakao, lada, turunan dari produk pertanian dan produk-produk yang bahan mentah, termasuk juga hasil laut yang mentah, ini mereka incar sekali. Sementara produksinya mereka lakukan tidak di Indonesia. Mereka lebih banyak mungkin mengirimkan ke Thailand, kirim ke Malaysia, kirim bahkan ke Singapura, diproduksi, diolah di sana. Nah ini sebenarnya peluang sangat besar bagi pemerintah untuk mendorong industrialisasi dan juga mengikut sertakan UMKM ikut di dalam proses industrialisasi. Jadi kita tidak hanya lepaskan kepada korporat besar untuk melakukan industrialisasi produk halal, tapi bagaimana UMKM kita bisa ikut di dalam rantai pasok, mensuplai produk-produk yang mereka bisa hasilkan. Jadi ini adalah satu kesinambungan ya, kerja bersama yang memang harus kita kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi halal ke depan. Nah itu dia, dan Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia untuk yang khususnya muslimnya begitu. Apakah ini bisa menjadi kekuatan untuk produk halal Indonesia begitu untuk bisa berkiprah lebih jauh lagi di pasar internasional? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Afdal. Bu Helma, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan nilai perdagangan produk halal Indonesia. Ya, kita akan cermati bersama pergerakannya seperti apa dari tahun 2019 sampai dengan 2024 periode Januari-Oktober. Sempat mencapai level tertinggi dalam rentang 2019 sampai dengan 2024 itu di tahun 2022. 61,59 miliar dolar Amerika. Kemudian cenderung turun di tahun 2023 dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi 53,73 miliar dolar Amerika sampai dengan Oktober. Berikutnya kita lihat dominasi pasar produk halal Indonesia. Ini dia jenis-jenisnya, makanan dan minuman mencapai 81,16%. Menyusul produk pakaian muslim itu adalah 16,48%, kemudian farmasi 1,48%, baru kosmetik 0,88%. Dan berikutnya kita lihat 5 negara tujuan utama ekspor produk halal Indonesia. Yang pertama ada Amerika Serikat, pemirsa, 17,61% atau sekitar 7,29 miliar dolar Amerika. Kemudian China 14,91%, India, Pakistan, dan Malaysia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Afdal Yasar, pengamat ekonomi syariah dan industri halal global, senior partner of Dinar Standard. Kemudian juga ada Ibu Hermawati Stiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Baik, Pak Afdal, kita lihat dari data yang tadi sudah disampaikan, ini menarik kita cermati. Nilai perdagangan produk halal Indonesia ini sudah mulai cenderung naik lagi dengan beberapa dominasi produk halal yang cukup diminati, makanan minuman, pakaian muslim, farmasi, dan kosmetik. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah ya selain Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk muslim terbesar ini, lagi-lagi produk-produk ini bisa menjadi kekuatan tidak sih bagi Indonesia untuk melakukan ekspor produk halal kita ke depannya? Baik, Mas Prasetyo dan para pemirsa. Kalau kita bongkar lebih detail lagi, sebenarnya dari porsi makanan minuman yang disebutkan tadi, itu 85%-nya adalah produk-produk turunan dari CPO. Produk-produk turunan dari CPO, lemak nabati yang memang Indonesia sangat, core-nya sangat besar di situ. Baik. Karena kita adalah pemain CPO terbesar, boleh dikatakanlah salah satu yang terbesar di dunia. Nah, di samping itu produk-produk yang lain kita masih perlu perbaiki ya. Bagaimana hasil laut kita bisa industrialisasikan lebih kuat lagi. Olahan makanan dari produk pertanian lainnya selain CPO itu bisa juga kita kembangkan. Dan yang menarik tentu dengan kemampuan dan kekuatan ini kita sebenarnya bisa melakukan proteksi. Bagaimana kita tidak membiarkan produk-produk bahan baku raw material kita itu kita ekspor demikian saja
tapi kita akan bangun industrialisasinya di Indonesia. Karena kebutuhan dunia sangat besar. Jadi kalau ini kita bisa alihkan atau kita tahan di raw material, kita industrialisasikan, kita bangun, minimal dia menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, baru kita lepas ke pasar global. Di sini Indonesia akan mendapatkan value added yang jauh luar biasa dibandingkan dalam kondisi saat ini. Ini yang kalau saya lihat arahnya bisa ke situ, pemerintah bisa menekankan, dan ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi tentunya. Baik, Bu Herma, sebagai pelaku yang juga bisa mengayomi pelaku UMKM Indonesia, begitu Anda melihat bagaimana dengan potensi Indonesia, negara muslim salah satu terbesar di dunia, kemudian beberapa produk-produk ataupun item yang memang ya menjadi andalan produk ekspor halal kita, kemudian bagaimana melihat dengan tantangan-tantangan yang tadi masih dihadapi, tapi apakah masih tetap struggle dan optimis begitu Bu? Seperti yang disampaikan Pak Afdal, sebenarnya peluang kita besar sekali karena sebenarnya produk-produk yang ada di Indonesia itu kan memang konsumen maupun pelaku usaha juga sudah tahu bahwa dengan mayoritas muslim itu mereka sadar sudah kita menggunakan produk yang bersertifikasi halal dan pelaku usahanya juga melaksanakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya peluang itu juga bisa memungkinkan pemerintah, misalnya yang tadi disampaikan Pak Afdal adalah ada kemitraan sih dari industrial yang corporate itu bisa menggandeng para pelaku usaha. Dan yang ketiga sama nih yang disampaikan Pak Afdal bahwa sebenarnya kalau di lapangan tuh banyak sekali produk-produk yang masih berupa bahan baku hanya caranya tuh diakalin gitu loh. Nah itu mereka bisa keluar untuk diekspor. Itu yang mungkin pengawasannya kurang menurut saya. Hanya saja sekarang tinggal kalau kita saling nyalahkan tidak bisa ya, tapi memang pemerintah harus hadir untuk ya gimana caranya produk di Indonesia ini bisa memang menguasai global dan juga menguasai juga domestik. Untuk domestik aja kan kita udah kalah bersaing karena memang mungkin G2G-nya itu yang tidak berjalan secara maksimal. Misalnya kalau produk agro ini sudah ada di Indonesia, berarti kita nggak impor produk yang sama. Nah itu kan ketat sekali kalau di Cina, Korea, negara manapun kan pasti ada batasan itu. Itu yang mungkin harus dikendalikan pemerintah, termasuk ya lagi-lagi SDM-nya tentang UMKM itu, terus kemudian akses, karena yang tadi disampaikan Pak Afdal adalah kualitas atau jumlah yang memang pasti dibutuhkan sangat besar. Tapi kalau saya melihat ini sebenarnya meskipun jumlahnya tidak besar, banyak sekali produk-produk makanan, olahan makanan dan minuman itu sudah beredar. Di luar negeri itu sudah beredar karena beberapa kali saya mendapatkan produk itu. Itu dari UMKM bukan produk-produk industrial gitu. Jadi saya berharap sih sebenarnya itu menjadi pemicu pemerintah untuk membuka pintu untuk memberikan tambahan stimulansi bagi UMKM-nya itu untuk benar-benar bisa memanfaatkan pasar dari luar negeri itu sendiri, termasuk di dalam negeri yang penting gitu. Bu Herma, tapi kesiapan dari pelaku UMKM sendiri apakah bisa gitu untuk tadi size yang seperti Pak Afdal sampaikan mungkin menjadi lebih besar, kemudian sehingga biayanya menjadi lebih ekonomis. Nah, sementara kan ada tantangan tadi pendanaan, kemudian skill dan lain-lain. Nah, ini apakah bisa saling mengejar atau saling menutupi nantinya nih Bu? Ya, itu solusinya sebenarnya bisa bergandengan dengan cooperate ya. Yang kedua ya memang sebenarnya sudah ada akses untuk pembiayaan, tapi kan lagi-lagi prosedur dan persyaratannya itu tidak mudah. Ada misalnya kemarin wacana untuk menghapus hutang, tapi kan baru wacana, belum ada eksekusi di lapangan itu sendiri. Bisa nggak? Nah itu yang akses-akses yang memudahkan UMKM untuk bisa melakukan itu bisa lebih benar-benar mudah gitu loh. Nah itu yang mungkin belum berjalan. Sebenarnya simpel yaitu dengan bekerja dengan industri atau corporate atau yang dengan memberikan akses yang lebih mudah lagi untuk UMKM untuk mengembangkan. Sebenarnya kalau jumlah yang besar itu kan kekurangan biaya kan.
Sementara itu sudah dilihat aja ekspor-ekspor yang sudah berjalan dari pelaku usaha yang memang sekarang ini dalam jumlah yang kecil. Nah, itu aja yang harus dibantu, tidak industri yang baru ya, bukan usaha yang baru, tapi yang sudah beredar di luar negeri itu yang bisa dibina pemerintah. Menurut saya itu. Baik Ibu Herma, dan Pak Afdal, lantas bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga optimalisasi sektor-sektor UMKM, produk-produk halal Indonesia ini juga bisa ada perluasan pasar ekspornya di global begitu? Ya, tentu pemerintah dalam hal ini perlu untuk bagaimana mendorong supaya UMKM kita masuk ke dalam rantai pasok industri halal global. Ini suatu hal yang harus mandatory ya. Kalau ini kita ingin memenangkan bagaimana industri halal global, lokal kita harus masuk ke sana. Dan caranya seperti apa? Tadi Bu Herma sudah menyampaikan, UMKM kita jangan dibiarkan sendiri. UMKM itu harus kemudian membuat produknya berdasarkan permintaan sesuai dengan standar yang diinginkan. Jadi standar internasional harus kita apply masuk ke dalam produk-produk UMKM kita. Apabila kemudian standarnya sudah bisa meet requirement dari internasional, ini dia akan masuk ke dalam rantai pasok. Nah, kebutuhan industri lanjutan akan bisa dipakai dan juga mungkin bisa diekspor lebih jauh lagi. Di sini peran pemerintah tadi bagaimana sektor usaha baik yang private ataupun yang negara punya itu betul-betul memperlakukan UMKM kita sebagai supplier, mendidik mereka, membina mereka, mendorong mereka meningkatkan mutu dan kualitas, dan kemudian kapasitasnya kita terus perbaiki. Itu ada untuk pengembangan ke depan. Dan khusus untuk di global sendiri, mungkin saya bisa sampaikan di sore hari ini bahwa perkembangan industri halal global sangat pesat sekali. Kita lihat negara-negara seperti Saudi Arabia, UAE terutama sangat-sangat serius dalam mengembangkan industri halal mereka. Saudi sendiri sudah membentuk yang namanya Saudi Halal Center, tidak hanya sertifikasi tapi research dan pendidikan. Di UAE mereka memasukkan certification body mereka ke dalam Ministry of Industry and Advanced Technology. Sudah masuk ke sana. Berarti halal tidak hanya bagian dari sektor-sektor makanan yang basic, tapi kita bisa buat produk lanjutan, produk unggulan yang bisa menguasai perdagangan tentunya. Baik, itu dia, dibutuhkan memang lagi-lagi peran serta negara, kemudian beragam insentif lagi, stimulus begitu yang diharapkan oleh pelaku UMKM ataupun produsen produk halal lainnya begitu di Indonesia, sehingga bisa mengejar tadi potensi ataupun peluang yang sangat besar begitu yang masih bisa digrab lagi di pasar internasional. Baik, Pak Afdal, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda berikan. Bu Herma, terima kasih atas update dan juga data-data yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Afdal, Bu Herma, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.